channelnya Kanayan. Bagaimana caranya menulis skripsi itu agar memiliki substansi yang baik, agar skripsinya berkualitas, agar skripsinya memiliki efek positif yang lebih baik, atau minimal skripsinya menjadi acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depan. Dimulai dari persiapan. Jadi persiapan sebelum menulis skripsi, persiapan sebelum menulis tema atau judul penting untuk dibangun. Yang pertama adalah dari bahan kuliah. Kalau masih bingung mencari judul, bingung mencari tema, maka bisa dibangun dari bahan kuliah yang selama ini teman-teman mahasiswa tempuh. Misalnya mau dari semester 1, semester 2, semester 3, dan seterusnya. Itu harus dibangun persiapan. Yang kedua adalah tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, baik tugas individu atau tugas kelompok. Itu bisa terbangun atau bisa membangun tema atau judul yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, rancangan awal tema skripsi ini juga harus ada di benak kita. Mahasiswa itu semester 4, semester 5, semester 6 itu sudah membayangi apa yang akan saya angkat nanti ketika skripsi. Tema apa yang akan saya ambil nanti ketika, itu sudah punya rancang bangun dari atau memiliki outline atau memiliki perencanaan skripsi yang sudah ada ketika sudah mau masuk ke dalam proses penulisan. Yang keempat adalah data referensi, itu juga harus lengkap, akurat, jelas, dan komprehensif. Biasanya untuk akhir-akhir ini data skripsi yang diminta adalah lebih banyak data primer atau data-data dari hasil penelitian atau data-data dari artikel ilmiah. Itu biasanya yang diminta. Jadi memperkaya diri dengan mengunduh, membaca artikel-artikel ilmiah atau hasil-hasil penelitian orang lain yang terbaru yang berkaitan dengan bidang ilmu kita. Jadi tugas mahasiswa itu sebenarnya adalah membaca sebanyak-banyaknya artikel atau hasil riset orang lain yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Kemudian yang keempat, peka terhadap, perbanyak membaca buku. Yang kelima, peka terhadap informasi. Jadi bacaan-bacaan yang kita miliki itu akan mempengaruhi kepekaan kita terhadap informasi-informasi yang ada. Oleh karena itu, seringkali saya menyampaikan bahwa untuk bisa menulis yang baik, untuk bisa menulis skripsi yang baik, itu harus dibangun dengan bahan bacaan yang banyak. Jadi banyak membaca atau membaca sebanyak-banyaknya itu akan mempengaruhi pemahaman kita, akan meningkatkan kualitas keilmuan kita. Dan itu juga dapat membantu mempercepat kepekaan kita di dalam melihat atau mengamati informasi-informasi yang ada. Dan yang terakhir adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi skripsi itu harus menyesuaikan dengan ilmu-ilmu yang terus berkembang. Kalau ilmu sosial dan politik perkembangannya sekarang mengarah kemana, maka tentu skripsi yang mau ditulis itu harus sesuai dengan atau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau sudah persiapannya seperti ini, maka insya Allah dalam proses penulisan skripsinya, dalam hal konten, insya Allah dipermudah. Sudah ada bahan kuliah, ada bahan tugas, ada rancangan awal, ada referensi, bahan bacaan banyak. Insya Allah ini akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian skripsi saudara-saudara semua. Setelah masuk persiapan, kita masuk ke penguatan sumber ide. Jadi ketika persiapan sudah ada, maka sekarang kita masuk ke bagaimana membangun ide-ide yang ada di dalam tema, ide-ide yang ada di dalam ringkasan, yang ada di dalam bab 1, bab 2, dan seterusnya. Nah, sumber-sumber ide ini menjadi penting untuk Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa pahami. Jadi ide itu bisa dari mana saja, dari pengalaman ketika misalnya PKL atau praktek kerja lapangan atau KKN, atau mengalami sendiri ketika berhadapan dengan birokrasi, ketika misalnya mencoblos sendiri di pelaksanaan pemilu,
ketika berhadapan langsung dengan masyarakat misalnya. Itu pengalaman. Dan itu akan menjadi sumber ide yang luar biasa ketika Bapak Ibu teman-teman mahasiswa memanfaatkan pengalaman sebagai bagian dari sumber ide. Yang kedua adalah tugas, bahan kuliah dan atau seminar-seminar yang diikuti. Itu juga bisa menjadi sumber ide yang bisa digali sedalam-dalamnya. Silakan tugas-tugas yang pernah diberikan dosen dibaca kembali, diulas kembali, atau diperhatikan kembali, dianalisis kembali. Bahan kuliah juga sama, atau dari bahan-bahan seminar yang memiliki relevansi dengan bidang ilmu kita. Yang ketiga adalah peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi atau sedang terjadi dan atau akan terjadi. Peristiwa misalnya demokrasi di Indonesia itu menjadi sumber ide yang luar biasa. Kita bicara demokrasi secara global, maka perlu banyak belajar dari Indonesia misalnya. Dengan pengalaman demokrasinya yang luar biasa, mulai masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi, ini menjadi ide yang sangat banyak sekali mungkin bisa kita gali. Jadi peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi itu bisa menjadi sumber ide yang bisa digali sedalam-dalamnya, sehingga kita bisa menemukan sesuatu apa yang kita cari. Kemudian yang keempat, masalah-masalah di masyarakat yang belum pernah usai. Banyak masalah-masalah yang tidak pernah selesai di masyarakat. Contoh, misalnya kemiskinan, kemudian keberagaman, kemudian banyak kesejahteraan, kemudian sistem demokrasi, dan seterusnya. Jadi masalah-masalah yang tidak pernah usai di masyarakat itu bisa menjadi sumber ide bagaimana caranya hari ini masalah yang tidak pernah usai itu kita berikan solusinya. Jadi tentu harus relevan dengan kondisi hari ini. Karena masalah-masalah yang ada itu kemudian muncul masalah baru ketika sudah ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi masalah itu bisa terjadi kembali. Sehingga masalah itu tidak pernah selesai. Kemudian yang berikutnya kejadian-kejadian khusus. Seperti misalnya masa-masa pandemi ini kan extraordinary masalah yang mungkin menjadi kekhususan yang tidak pernah difikirkan, yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah dibayangkan. Masalah khusus bisa pandemi, bisa dihadapkan dengan pandemi. Misalnya pelaksanaan pemungutan suara di masa pandemi, bisa enggak dengan online misalnya. Ini juga sudah mulai banyak dibangun sistem, sudah mulai banyak dibangun opini-opini, atau sudah mulai banyak dibangun mindset masyarakat itu untuk bisa pemilihan umum secara online misalnya. Itu bisa saja terjadi. Nah, itu bisa menjadi sumber ide. Masalah-masalah khusus atau kejadian-kejadian khusus yang tidak pernah terjadi kemudian terjadi. Itu bisa menjadi sumber ide. Dan yang terakhir adalah minat halayak ramai atau masyarakat itu sekarang kecenderungannya kemana? Oh, teknologi. Maka itu juga bisa menjadi sumber. Oh, masyarakat sekarang lebih banyak menggunakan aplikasi TikTok. Tidak apa-apa. Atau kecenderungan masyarakat hari ini karena masa pandemi lebih banyak WFH di rumah. Atau kejadian mudik yang ini ramai-ramai banyak dibicarakan. Persoalan mudik. Dilarang mudik misalnya. Itu juga menjadi sumber ide yang bisa dibangun. Itu sumber ide. Jadi ini yang saya tangkap. Mungkin Bapak Ibu menangkap dari sisi lain, silakan bisa ditambahkan sendiri. Jadi sumber ide itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bangun untuk dijadikan sebagai pedoman pembangunan ide-ide yang bisa kita lakukan.